kita dapat pertanyaan yang kedua dari kolom komentar kemarin adalah bagaimana hak istri sama hak suami, Mas? Oke, jadi kalau kita bicara tentang hak istri dan hak suami, tentu kita akan berbicara tentang lebih dulu setidaknya sekilas tentang perkawinan. Sebenarnya tujuan dari perkawinan itu apa kan begitu. Jadi secara sederhana, perkawinan itu adalah bersatunya dua orang, baik lahir maupun batin, untuk menuju ke rumah tangga yang kekal dan sejahtera kan begitu. Begitu juga dengan tujuan perkawinan, adalah untuk menuju kepada membangun keluarga yang sejahtera, kekal, dan seterusnya. Jadi karena di dalam undang-undang perkawinan kira-kira menyatakan hal tersebut, maka kemudian itu akan membuat kesulitan untuk bercerai kan begitu kan. Jadi memang dibuat sedemikian rupa agar hak-hak baik suami maupun istri, kewajiban antara suami dan istri itu seimbang sehingga bisa menjadi keluarga yang kekal, abadi, dan sejahtera kan. Nah, cuman kan sebenarnya ada permasalahan kan, Mas. Orang itu ketika mereka bercerai dan terjadi perceraian ya, mereka tuh suka bingung sebenarnya hak apa aja yang bisa mereka mintakan, entah itu dalam perkawinannya atau setelah perkawinan itu selesai. Baik, karena di awal kita membicarakan hak-hak suami dan istri, tentu kita tidak akan membicarakan lebih dulu ketika mereka sudah bercerai. Karena kalau sudah bercerai, antara mereka berdua sudah bukan suami istri lagi kan begitu. Jadi tentu hak-haknya akan berbeda. Nah, di dalam perkawinan ada hak suami, ada hak istri, ada kewajiban suami, ada kewajiban istri. Yang pertama adalah yang harus diperhatikan, pertama kewajiban suami. Kewajiban suami itu setelah pernikahan, untuk setelah akad nikah dan seterusnya itu, atau ikrar dan macam-macam apapun namanya ya, itu mereka harus memberikan nafkah kepada istri, pasti memberikan tempat tinggal, memberikan rasa aman, jadi melindungi istri dan anak-anaknya kalau nanti kelak ada kan begitu. Nah, kewajiban istri apa? Kewajiban istri adalah mengatur rumah tangga menjadi rumah tangga yang baik secara sebaik-baiknya. Itu adalah kewajiban istri. Walaupun di dalam kenyataannya zaman sekarang ini suami dan istri sama-sama bekerja misalnya, atau bisa saja si suami tidak bekerja, dalam konteks tidak bekerja itu tidak mendapatkan nafkah misalnya atau penghasilan ya gitu, tetapi hanya istri, tetap saja kewajiban untuk memberikan nafkah itu tetap dibebankan kepada laki-laki atau suami kan begitu. Tapi kalau kemudian istrinya merelakan, itu menjadi hal yang lain. Jadi pada intinya kewajiban memberikan nafkah itu tetap ada di suami, sedangkan kewajiban istri adalah mengatur rumah tangga. Jadi kalaupun si istri mendapatkan penghasilan dari dia melakukan aktivitasnya, entah itu profesi atau bekerja di tempat lain atau di dalam rumah atau dimanapun, tetap saja kewajiban dia adalah mengatur rumah tangga. Jadi begitu. Menarik. Di undang-undang ini tuh mengatur hak anak juga nggak sih, Mas? Ada. Dalam perkawinan ini. Nah, tapi kan tidak secara spesifik ya, bahwa yang namanya, karena tadi sudah disebutkan bahwa yang memberikan kewajiban kepada suami untuk menafkahi istri, artinya dia juga harus menafkahi anak-anaknya kan begitu. Jadi beban untuk memberikan nafkah kepada keluarga itu adalah suami. Nah, hak-hak dari istri kemudian anak itu adalah dia mendapatkan nafkah dari suami atau dari ayah dari anak tersebut kan begitu. Itu adalah kewajibannya. Juga hak-haknya dari masing-masing, misalnya si istri atau si suami, dia berhak untuk mengelola, mengatur sendiri secara hukum harta yang didapat di luar dari harta bersama. Misalnya harta bawaan, harta warisan,
sedekah, hibah dan seterusnya itu bukan termasuk dalam harta bersama, sehingga masing-masing suami istri berhak untuk mengelola secara mandiri, kan begitu. Iya. Berhak, tapi berhak juga memberikan kepada masing-masing pasangannya, berhak begitu. Menarik, menarik, menarik. Terus apakah kita juga akan membahas hak suami dan istri ini ketika mereka sudah menjadi mantan suami dan mantan istri, Mas? Saya kira itu bisa saja dibahas, tapi itu akan menjadi permasalahan yang berbeda ya. Jadi kita agar tidak membingungkan nanti jadi teman-teman yang melihat atau menonton, mendengar obrolan ini, jadi karena masih ada beberapa hal yang menjadi hak-hak dari masing-masing suami dan istri. Misalnya begini, tentang harta bersama nih. Harta bersama ini tidak boleh, misalnya suami menghibahkan sebagian, apalagi seluruhnya ya, harta bersama ini tanpa persetujuan dari istri. Nah, Berarti itu. pemindahan aset ya sebenarnya itu harus kedua belah pihak sebenarnya. Ya, jadi hibah itu kan memang diperbolehkan di dalam Islam. Di dalam hukum Islam diperbolehkan bagi suami ataupun istri. Hibah juga diperbolehkan di hukum perdata, kan begitu, diperbolehkan. Tetapi jika itu menyangkut harta bersama, harus ada persetujuan dari salah satu pihak, baik suami maupun istri. Kecuali, nah itu ada kecualinya. Kecuali itu bertujuan untuk kedudukan anak-anak mereka. Kedudukan anak-anak? Ya, untuk diberikan kepada anak misalnya. Oke. Untuk diserahkan kepada anak hasil dari perkawinan mereka, ya bukan anak hasil dari perkawinan yang lain. Misalnya anak dari salah satu, kalau misalnya salah satunya itu janda, atau sudah ketika dulu melakukan perkawinan dengan pihak yang baru kan, atau suami yang baru atau istri yang baru. Jadi harus dari hasil perkawinan mereka, anak-anak itu baru boleh hibah itu tanpa persetujuan dari istri, misalnya kalau suami melakukan hibah. Jadi seperti itu. Jadi tidak bisa kemudian serta-merta, karena banyak terjadi bahwa tiba-tiba seorang suami menghibahkan hartanya kepada orang lain, entah itu saudaranya, pamannya, atau adiknya, atau siapa gitu kan, tanpa persetujuan istri, hanya karena alasan kan saya yang bekerja, kan saya yang mencari uang, yang berpenghasilan, sedangkan istri saya di rumah tidak mendapatkan penghasilan, kan begitu. Nah, itu tidak boleh. Jadi bagaimanapun juga harta yang didapat ketika masih dalam perkawinan itu adalah harta bersama, baik suami maupun istri, walaupun yang mendapatkan penghasilan, yang mencari uang itu adalah salah satu pihak, misalnya suami, gitu. Bagaimana kalau misalkan dalam pernikahan itu ada pemisahan harta? Apakah itu juga akan mempengaruhi hak istri dan hak suami? Nah, itu biasanya untuk perjanjian pemisahan harta itu terjadi sebelum ya, sebelum perkawinan ya. Atau setelah menikah juga bisa? Oh, bisa. Hanya biasanya kan begitu. Biasanya itu terjadi sebelum, nanti ketika kita menikah kita dipisahkan ya hartanya ya gitu. Bisa ada. Nah, soal hak-hak nafkah itu adalah hal yang berbeda kan begitu. Bahwa tetap saja kewajiban untuk memberikan nafkah itu kepada suami. Soal pemisahan harta dan lain-lain itu tentu tidak boleh bertentangan dengan kewajiban, kan begitu. Iya. Jadi perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kan begitu. Kalau bertentangan dengan undang-undang, maka perjanjian ini batal demi hukum. Kecuali memang diperbolehkan oleh undang-undang, bagian-bagian mana yang boleh, bagian-bagian mana yang tidak, kan seperti itu. Jadi walaupun ada pemisahan harta, tetap saja nafkah itu adalah kewajiban dari suami dan kewajiban istri mengatur rumah tangga, walaupun istrinya itu mendapatkan penghasilan bisa saja lebih besar dari suami, bisa saja suaminya juga tidak mendapatkan penghasilan karena situasi dan kondisi zaman sekarang ini kan sedikit sekali atau lapangan pekerjaan yang tersedia jika dibandingkan dengan
zaman dahulu kan begitu. Orang bisa bertani, berdagang, sedangkan sekarang tidak semua orang itu bertani, tidak semua orang itu berdagang kan begitu. Ya, intinya pada akhirnya kan sebenarnya kesepakatan pembagian kerja antara suami dan istri itu dikembalikan lagi ke keluarganya kan, karena kan tadi seperti yang Mas Kahar sebutkan itu, walaupun perempuannya itu juga bekerja dan menghasilkan uang, itu tetap harus mengikuti undang-undangnya. Dan itu Ya, kan tetap undang-undang itu kan akan mengikuti keluarganya itu kan, bagaimana keluarga itu bisa bekerja. ya. Jadi begini, walaupun pembagian itu sudah ada di dalam undang-undang perkawinan, namun jangan sampai kemudian kita menganggap atau beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan, istri dan suami itu tidak setara. Jadi perkawinan itu membuat mereka menjadi setara, bahwa laki-laki maupun perempuan, suami dan istri tetap setara, hanya pembagian tugas saja seperti yang tadi kamu sampaikan itu, hanya pembagian tugas gitu. Apakah mengatur rumah tangga itu tidak penting? Penting sekali. Makanya kita jangan sampai kemudian kalau misalnya istri mengatur rumah tangga, dia tidak mendapatkan penghasilan, dia tidak bekerja di luar, kemudian kita ditanya, itu istrinya di mana, bekerja atau tidak? Oh, tidak bekerja. Nah, itu adalah jawaban yang tidak pas. Karena mengatur rumah tangga itu sama saja dengan bekerja. Hanya saja dia tidak mendapatkan gaji. Karena bekerja dengan gaji itu adalah hal yang berbeda. Kan begitu, bekerja adalah bagaimana dia melakukan pekerjaan, menyelesaikan suatu pekerjaan. Soal gaji atau tidak itu tergantung dari perintah dan sesuai di dalam undang-undang tenaga kerjaan kan begitu. Tetapi bekerja secara eh, apa ya, secara ekspresif dan seterusnya itu adalah bekerja. Jadi walaupun hanya mengatur rumah tangga, sama juga ketika yang si suami bekerja, belum tentu dia di sana juga bekerja. Biasanya dia cuma duduk-duduk saja, kemudian mendapatkan uang dan seterusnya. Jadi kalau perkawinan antara suami dan istri itu adalah kedudukannya tetap setara. Sehingga pengaturan di dalam keluarganya pun itu juga setara ya. Setara gitu. Jadi suami dan istri mereka juga punya andil yang sama. Punya andil yang sama, hanya pembagian tugasnya yang berbeda gitu saja. Nah, pembagian tugas itu pun juga berdasarkan kesepakatan suami dan istri. Betul. Jadi walaupun memang di dalam undang-undang diatur si suami yang wajib memberikan nafkah, si istri mengatur rumah tangga, bukan berarti mereka tidak boleh saling membantu. Mereka harus saling membantu, saling bahu-membahu, agar tujuan dari perkawinan untuk membangun rumah tangga yang kekal dan sejahtera itu tercapai. Sudah? No record. Udah. 1, 2, 3. Mulai.